Kalau saya kayak mengharap di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama marilah selaku hamba Tuhan mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan atas rahmat, nikmat, kesempatan dan kesehatan yang paling penting. Orang masih diberi hidup untuk tong saat ini masih bisa beraktivitas seperti biasa. Pertama-tama yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, rekan-rekan Sat Narkoba, dan rekan-rekan para media. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami merilis, kebetulan ada tangkapan hari Kamis, hari Rabu ya, tanggal 6 kemarin malam, di hari. Kebetulan saya sudah share juga ke rekan-rekan, mungkin hari ini untuk lebih jelas, biar apa yang mungkin rekan-rekan tanya lewat kami, Japri maupun WA Group, bisa ditanyakan langsung ke sini terkait dengan ungkapan dua kasus terakhir, dan mungkin ada tambahan dari Pak Kasat Narkoba terkait dengan ungkap kasus 2009 sampai 2020. Mungkin tidak panjang lebar lagi, saya serahkan langsung ke Pak Kasat Narkoba biar lebih jelas kepada Pak Kasat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan penangkapan terhadap 2 pelapor. Jadi untuk TKP yang pertama di desa Gosoma, nah tepatnya di Jalan Boto pada pukul 01.30 atau setengah 2. Untuk pelapor sendiri atas nama Reki Sangi. Kemudian untuk barang bukti yang didapatkan, yang pertama satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,06 gram. Kemudian untuk yang kedua satu buah handphone merek Samsung berwarna putih. Lalu yang ketiga satu buah alat hisap atau bong. Kemudian yang keempat satu buah korek api gas. Nah, kemudian untuk tindakan yang sudah dilakukan, yakni kita mengamankan terlapor, kemudian barang bukti kita amankan, terus untuk administrasi penyidikan kita buat. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan, nah ini untuk melengkapi administrasi penyidikan. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Makassar. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, nah ini pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari pengembangan TKP yang pertama, kita dapatkan pula untuk di TKP yang kedua, yakni di Desa Gosoma pada tanggal 6 Januari pada pukul 02.15. Untuk terlapor sendiri beratas nama Waldican alias Waldi. Untuk barang bukti yang kita amankan, nah ini satu saset narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram. Kemudian yang kedua, satu buah alat hisap sabu atau bong
ketiga 1 buah korek api gas. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, yakni mengamankan terlapor, kemudian mengamankan barang bukti dan membuat administrasi penyidikan. Lalu untuk perencanaan tindak lanjut yang akan kita laksanakan, nah ini untuk melengkapi administrasi penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik. Lalu untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 UU tentang narkotika. Kemudian perlu saya sampaikan juga, jadi untuk pengungkapan kasus dari tiap tahunnya alhamdulillah kita meningkat. Untuk di tahun 2019 sendiri kita mengungkap 7 kasus. Kemudian di tahun 2020 alhamdulillah kita telah melebihi target yang ditargetkan oleh Direktorat 9 kasus. Alhamdulillah kita mencapai 10 kasus dan itu sudah selesai semua. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan pada di tahun 2020, nah ini untuk sabu dengan berat 2,16 gram, kemudian tembakau gorila 31,4 gram dan ganja 21,67 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk langsung saja sesi tanya jawab. Pak Azim, kita tolong bagi rekan-rekan boleh silakan terkait dengan ungkapan kasus 2 kasus ini boleh yang lewat rekan-rekan kalau memang ada yang ditanyakan langsung saja. Ya. Bawa gitu ya. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum Nama siapa dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhrid Kanova. Ya, saya mau ingin bertanya dari pembahasan tadi apa yang disampaikan itu pasal yang sudah disampaikan. Saya hanya ingin memastikan kalau narkoba itu pasal berapa dan dikenakan yang bersangkutan itu berapa tahun penjara. Oke, terima kasih. Sekalian satu kali. Oke. Mungkin Pak Oki silakan. Sudah. Ya, langsung Pak. Ya, dijawab satu kali ya Pak. Dijawab satu kali. Lanjutnya ada lagi? Boleh Pak Unal langsung. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Ronald Muhammad dari media Kabar Malu. Yang pertama jadi pertanyaan saya, kedua tersangka ini ketika di Bebo itu di satu desa itu di Soma. Apakah kedua tersangka ini satu kelompok ataukah mereka beda kelompok tapi memang di tempat yang berbeda karena di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kedua tersangka ini, apakah hasil investigasi dari tim tersebut apakah masih ada tersangka yang lain? Dan kedua, kemudian yang ketiga, sudah berapa lama kira-kira mereka ini sebagai pengguna narkotika? Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik Pak Unal. Mungkin ada lagi biar satu kali atau jawab 3 dulu ya? Jawab 3 dulu. Oke Pak Kasep langsung bisa menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama perlu saya jelaskan. Jadi untuk pasal yang kita sangkakan pasal 112 yakni pemilik barang yang diduga sabu-sabu. Nah, untuk hukumannya sendiri minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Kemudian yang pasal yang kedua yakni pasal 127 ayat 1 dengan hukuman maksimal 4 tahun. Untuk pasal 127 sendiri yakni pasal yang disangkakan kalau pasal 127 untuk pengguna. Siap.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, buat untuk bandar sejauh ini masih kita kembangkan lagi. Baru informasinya kita cari lagi. Nah, jadi untuk bandar masih kita kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jadi dari hasil penangkapan untuk TKP pertama, nah jadi kita kembangkan dan kita dapatkan untuk di TKP yang kedua. Nah jadi untuk TKP yang kedua hasil dari pengembangan TKP yang pertama. Kemudian untuk dia dapat barang dari mana atau TSK yang lain kita masih kembangkan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Mungkin dari pertanyaan ada yang masih kurang, yang 3 tadi belum cukup. Kalau kelompok mungkin ya, kelompoknya apa mereka satu kelompok kasar? Cuma teman. Oh teman, siapa mana? Mungkin ada lagi yang mungkin yang mesti cukup? Cukup ya? Oke, boleh. Jadi habis ini mungkin boleh langsung kita ambil dokumentasi supaya mudah kita langsung dengan tersangat. Mungkin kurang lebih mohon maaf, itulah kemampuan kami, kekurangan kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, harusnya rapi itu ini. Untuk